Immanuel Ebenezer atau yang diakrab dipanggil Noel, ya, Wakil Menteri Tenaga Kerja tertangkap tangan OTT KPK. Tapi yang lagi-lagi disalahkan Jokowi lagi. Jokowi lagi. Pokoknya apapun dosa orang di Indonesia ini, ya, salahnya tetap salah Jokowi. Besok misalnya Amin Rais contohnya, ya kan, Amin Rais dioperasi oleh karena gagal jantung, yang disalahkan tetap Jokowi. Sugi Nur contohnya kecelakaan mobil, yang disalahkan juga Jokowi. Ya kan? Siapa lagi? Anaknya Hasto nggak kawin-kawin, nanti yang disalahkan Jokowi. Apapun permasalahan di bangsa ini, semuanya salah Jokowi. Ya, sekarang udah mulai gorengan-gorengan tuh. Aku udah tebak, ini pasti gorengan, ini gorengan empuk kan begitu. Cuman sayang yang menggoreng cuman 1-2. Karena apa? Karena ya si Noel ini ternyata yang pertama, ya, dia itu sekarang sudah menjadi kader Gerindra. Yang kedua, memang betul 2014-2019 dia itu ketua umum Jokowi Mania. Tapi 2023 dia membentuk Prabowo Mania. Dia lepaskan baju, nggak jadi ketua umum Jokowi Mania, tapi menjadi Prabowo Mania. Kenapa yang digoreng Jokowi lagi? Nggak fair kan, otak di mana? Sampai si Sugi Nur pun juga komentar mengenai si Noel ini. Pendukung Jokowi, ya, saya sudah katakan bahwasanya ya 10 tahun itu adalah 10 tahun yang rezim, ya, sebuah rezim yang laknat. Mata kau itu. Apa-apa salah Jokowi. Jokowi. Lapek kalian semua. Kita dengarkan dulu. OTT KPK ini terhadap Wamen Immanuel Ebenezer merupakan OTT KPK yang pertama dari Kabinet Merah Putih Presidenan Prabowo Subianto. Kami akan terus mengkonfirmasi pemirsa di mana lokasi dan apa saja yang terjadi saat proses OTT tersebut. Dan pemirsa, saya baru saja mendapatkan balasan dari Menteri Sekretaris Negara Mensesnek atau sekaligus jubir Presiden Prabowo Subianto. Saat ini beliau akan memberikan keterangannya melalui voice note mengenai OTT KPK terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Noel. Dia menjadi orang pertama lah pecah telur, bersih-bersih kabinet baru 10 bulan Noel. Ini yang kukatakan bahwasanya Opung Parbela itu, ya, sangat objektif orangnya. Mau dia itu pendukung Jokowi, pendukung Prabowo, pendukung Anies, pendukung Ganjar, pendukung Amin Rais. Kalau memang perlu ku komentari. Memang mungkin banyak yang nggak percaya. Kita bisa lihat kan bagaimana Noel ini, ya, itu terjun ke lapangan. Ya, dia sempat katakan waktu itu, saya nggak pernah tahu bagaimana situasi kantor saya karena saya selalu ke lapangan. Aku sih sebetulnya nggak percaya juga waktu itu. Masa nggak tahu dia kantornya di mana? Ya, karena apa? Ya, memang banyak masyarakat terpukau, ya. Sekarang kita objektif dulu, kita ngomongin Noel, jangan ngomongin Jokowi. Kalian itu memang inilah otak-otak sumbu pendek ini, ya kan? Manusia-manusia kelidai. Apa-apa salahkan Jokowi. Kalau mau salahkan, salahkan Prabowo. Dia itu kader Gerindra, bukan kader PSI. Dia itu sekarang Prabowo Mania, ketua umum Prabowo Mania, bukan Jokowi Mania. Otak dipakai. Majalah Tempe biar tahu kalian itu mengeluarkan berita di awal-awal, ketua umum Jokowi Mania.
lapet. Ya, nah sekarang kita bisa melihat bagaimana yang terserah, terlepas dia itu Jokowi mania kah, Prabowo mania kah, Amin Rais mania kah, ya, yang namanya program pemerintah, apalagi visinya Bapak Prabowo, ya, berantas tuntas korupsi, ini harus dijalankan. Tapi kita lihat nanti bulan depan kira-kira dapat amnesti enggak, dapat abolisi enggak, dapat gerasi enggak. Adil dong Pak, jangan cuma siasto doang. Sampai sekarang juga ya, rilis yang pastinya mengenai berapa jumlah yang sudah dimakan yang namanya si Noel ini, katanya dia itu sebetulnya bukan makan uang negara sih, katanya melakukan pemerasan. Pemerasan ya, terhadap apa namanya, pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan pengadaan sertifikat ya, K3U. K3U itu adalah keselamatan kesehatan keselamatan kerja ya, kesehatan keselamatan kerja apa namanya, umum ya. Jadi biasanya kalau misalnya K3 itu ya, itu adalah sertifikat yang dibutuhkan oleh seorang karyawan ya, di mana karyawan tersebut itu ya sudah bisa dikatakan sudah terverifikasi dan juga tersertifikasi mengenai apapun yang ada kaitannya dengan keselamatan kerja ya. Biasanya itu kalau di migas itu ya, Opung Parbilak sendiri itu punya pengalaman kerja di migas ya. Jadi ada beberapa posisi yang membutuhkan K3 ya, seperti bagian safety ya, atau mungkin bagian project manager ya, atau mungkin bagian-bagian yang lainnya yang ada kaitannya dengan keselamatan kerja ya. Jadi bisa dikatakan kalau pasarannya sekarang untuk K3 itu, kalau dulu pertama-tama K3 itu sertifikatnya itu bisa sampai 8 juta. Kalau sekarang itu bisa 3 juta atau 4 juta, apalagi kalau yang online kan begitu. Nah, bayangkan saja memang perusahaan di Indonesia ini ada 1000 perusahaan K3. 1000 perusahaan pengadaan atau provider K3. Bayangkan kalian ya, satu contohnya dia 500.000 dia peras. Kali berapa orang, kali 1000 perusahaan. Ya banyak lah, makanya di situ ada motor gede, ada mobil, ya kan begitu, ada BMW. Yang motor itu yang paten kali Ducati, Wak. Satu aku kayak satu itu kenapa rupanya? Ducati itu miliaran itu, Wak. Katanya ada 11 moge. 11 moge. Sekarang yang jadi pertanyaanku ya, apakah itu memang semuanya milik Ebenezer? Ini kalau memang iya ya, maafkan ya, kalau memang betul-betul ini adalah sebuah tindakan korupsi ya, bisa dikatakan ya ini sangat disayangkan sekali. Karena apa ya? Bisa dikatakan Manuel Ebenezer ini seorang aktivis 98 ya, bisa dikatakan dia satu pergerakan lah ya, dengan siapa namanya itu, si Adian Napitupulu ya, setelah itu satu angkatannya juga dengan Fadlizon, Fahri Hamzah dan juga yang lain sebagainya ya. Bisa dikatakan ya dia ini orang pergerakan gitu loh. Biasanya orang pergerakan ini memang ya, aku puji sedikit lah seperti Adian Napitupulu ya, memang betul-betul prinsipnya keras gitu loh. Memang betul-betul mengutamakan kepentingan organisasi, kepentingan rakyat, dan selalu mau turun ke lapangan kan begitu. Ya, tepuk tanganlah dulu untuk Adian. Mudah-mudahan Adian Napitupulu mendengarkan ini ya, dan mudah-mudahan tidak korupsi. Ya kan, seperti itu kan gitu. Orang dipuji-puji akhirnya terlena ya, merasa dia itu apa namanya, adalah pejabat negara ya. Orang nggak akan mungkin percaya kalau dia korupsi, karena yang dilihat pekerjaan, karyanya, relasinya dengan masyarakat baik kan begitu. Selama ini itu yang ditunjukkan si Emmanuel Ebenezer ini, si Noel ya kan. Coba bayangkan kalian, dulu ini basicnya dia ini driver ojol ini, tapi ketika seiring berjalannya waktu dia mendirikan Jokowi Mania, akhirnya dia sempat menjadi
komisaris. Setelah komisaris, dia masuk ke dalam lingkarannya Prabowo, dia mendirikan Prabowo Mania. Ya, oleh karena jasanya mungkin ya, maka dia diangkat menjadi wakil menteri. Nah, ketika jadi wakil menteri, ku perhatikan dia suka kali turun ke lapangan, membentak-bentak perusahaan. Aku dari awal curiga juga aku, ya kan, apakah ini sebuah pencitraan? Karena satu-satunya orang yang ngamuk-ngamuk yang bisa dipercaya itu cuma Ahok. Sampai saat ini kan begitu, ya kan? Ya bisa dikatakan lah waktu dia itu jadi wakil gubernur, jadi gubernur DKI Jakarta, ya ngamuk-ngamuknya itu memang ngamuk-ngamuk berbobot kan begitu. Ngamuk-ngamuk tapi ada solusi kan begitu. Nah kalau Ebenezer ini nggak tahu aku, ya kan? Asal ngamuk-ngamuk disorot kamera. Asal ngamuk-ngamuk disorot kamera. Ternyata aku nggak tahu ya, mudah-mudahan itu bukan bagian dari pencitraan kan. Ya, tapi gimana pun juga ya, ini para pembenci Joko Widodo ya, ini sangat mengambil kesempatan ini momen untuk menghajar Joko Widodo kan begitu. Karena Noel itu dulu Jokowi banget gitu loh ya. Tapi maaf lah dulu ya, bukannya bilang dia Noel ini nggak setia, cuman ketika dia mendirikan Prabowo 08, Prabowo Mania 08, aku pertanyakan juga ini kesetiaannya ini. Ternyata dia itu setia kepada yang berkuasa. Ya kan? Contohnya misalnya Projo, ya kan? Projo itu kan nggak begitu berkuasa, Prabowo menjadi propra. Tetap Projo. Pro Jokowi kan begitu, nggak pro Prabowo. Tapi ya kan? Tapi apapun ceritanya, walaupun dia nggak berganti propra, tapi dia masuk juga loh kabinet. Ya, masuk juga kabinet. Budi Ari gimana kabarnya? Aman. Mudah-mudahan ya berita-berita kemarin nggak mencuat lagi ke permukaan. Aduh, kita dengarkan dulu ya apa tanggapan dari dari Menteri Tenaga Kerja. Yang pertama, saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi. Khusus untuk sertifikasi K3, kami sudah melaksanakan fakta integritas bahkan dengan perusahaan jasa K3 atau PJK3 dengan total hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia. Dan ini baru selesai sebenarnya, dan untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan, dan atau gratifikasi. Kami juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila masih ada praktek tersebut. Selain fakta integritas, saya juga telah merotasi pegawai yang sudah lebih 4 tahun pada posisinya, melakukan perbaikan proses layanan sehingga lebih transparan dan akuntabel, serta merevisi berbagai regulasi terkait pelayanan K3.
Misalnya Permenaker nomor 33 tahun 2016, Permenaker nomor 5 tahun 2018, Permenaker 8 tahun 2020, dan Permenaker 4 tahun 1987 yang sudah selesai harmonisasi. Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama, dan saya berharap ke depan tidak ada lagi insan di Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat praktik korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apapun. Sekian. Katanya apa tadi? Bapak melakukan pembenahan. Pak, wakil Bapak sendiri pun nggak bisa Bapak benahi. Jujur loh Pak, jujur. Selama ini yang turun ke lapangan si Ebenezer, kira dia menterinya. Rupanya dia wakilnya. Sekarang gini Pak, yang jadi pertanyaan kami, ya kan? Ketika dia terjun ke lapangan, dia gertak semua pengusaha, itu izin Bapak atau tidak? Izin Bapak atau tidak Pak? Masa apa 10 bulan ini Bapak? Kecuali misalnya dia bermain 4 tahun Bapak nggak tahu, ya kan? Contohnya bisa dikatakan bahwasanya ya memang betul-betul dia lihai di dalam menutupi, kan begitu. Tapi gimana pun juga ceritanya, Bapak sebagai pemimpin, Bapak sebagai menteri, ya masa Bapak nggak tahu sih gerak-gerik Bapak, gerak-gerik anggota Bapak, kan lucu kan? Kalau nggak gara-gara kayak gitu Pak, nggak disalahkan lagi Jokowi Pak. Coba kalian jujur aja kalian ya, yang sering nongol di media siapa? Noel kan, bukan Bapak ini kan? Sampai sekarang pun biar tahu kalian, jujur aja gue bilang, nggak kenal aku nama Bapak ini, betul? Nggak kenal aku. Yang tahuku kalau untuk Kementerian Tenaga Kerja ya si Noel orang. Baru ini aku tahu namanya si Yasriil ya, siapa namanya itu? Itu pun juga udah lupa aku namanya. Banyak kali ya, udah kayak showroom. Nah ya, jadi bisa dikatakan ya ini aku nggak tahu lah ya. Ini belum ada rilis dari KPK. Apakah ini semuanya mobilnya si Noel atau mobil titipan dari teman-temannya yang diajaknya kerja sama? Bayangkan kalian, 11 kendaraan mewah, dia baru 10 jadi wamen, berarti 1 bulan dia beli 1. Dia pernah mengaku itu gajinya cuma 46 juta. Gaji saya 11 juta, tunjangan 35 juta, total gaji saya itu cuma 46 juta. Padahal mobil motor Ducati itu berapa satu itu? Keren pejabat sekarang Mbah, 46 juta bisa beli motor harganya miliaran. Nah itu dia, makanya aku bilang, ya kan, jangan pernah kalian itu ngerasa bahwasanya pejabat itu bersih ya oleh karena dia itu bergerak, dia itu relawan, dia itu ketua relawan, dia itu garis keras katanya gitu. Tapi seseorang itu teruji ketika dia sudah mendapatkan segalanya. Ketika dia belum jadi apa-apa, ketika dia belum menjadi someone dan dia belum mendapatkan something, ya kan? Dia menjaga kesetiaannya, ya kan? Dia bertindak keras, bersikap keras dan membela dengan keras, ya. Tapi ketika sudah dapat semuanya terlena. Ya kan begitu? Kalau memang ini betul ya tadi mobilnya si Noel, kan begitu ya. Kan dia bilangkan sendiri juga, pernah di beberapa podcast dia mengatakan bahwasanya basically dia itu bukan pengusaha. Basically dia itu dulu awalnya itu supir ojol. Backgroundnya bukan pengusaha gitu loh ya. Tapi ya mungkin setelah dia agak naik ya, dia mendapatkan kepercayaan, membangun usaha, usahanya agak maju ya, dan mobil mewah atau motor mewah itu hasil daripada usahanya, kita nggak tahu juga ya. Kita akan dengarkan nanti rilis daripada KPK. Tapi ini yang kusesalkan, kadang-kadang memang begitu ya, jangan terlalu mengumbar kata-kata di depan umum ya. Pernah dia mengatakan satu ketika ya, kalau korupsi, ketahuan korupsi, kita bikin fakta integritas, siapa koruptor itu dihukum mati. Dengarkan ini. Fakta integritas, kalau nipu rakyat hukum mati,
Kalau korup, hukum mati. Berani nggak? Dan saya akan mengajak siapapun nanti kandidat bikin fakta integritas. Kalau korup, siap dihukum mati. Ngiri kali bah, siap dihukum mati bah. Aduh. Kayak mana nih? Belum lagi disahkan undang-undang perampasan aset, udah kayak gini tingkah laku orang-orang. Itulah makanya rakyat sampai sekarang hanya bisa bermimpi undang-undang perampasan aset itu disahkan. Bisa bermimpi. Kalau bicara mimpi jadi kenyataan, aku pun juga pesimis kalau kayak gini. Ya, karena apa? Di dalam kabinet sendiri pun juga bermain kan gitu, baru 10 bulan. 10 bulan, ya. Ini dia buktinya. Kalau si Noel ini bukan lagi Jokowi mania. Dia itu sudah Prabowo mania 08. Jangan kalian goreng-goreng tanpa ada bukti Sugi Nur. Si Sugi Nur ini langsung bikin video dia. Coba lah kau.